Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, segenap jamaah, wabil khusus para sesepuh, ada Pak Guru Muji, ada Pak Ade, Pak RT dan yang lainnya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat dari Allah. Malam ini kita kembali bisa berkumpul, bertemu dalam rangka halal bihalal, sekaligus pembukaan pengajian bulanan kita yang tadi disebutkan kurang lebih 2 bulan kita rehat. Dan malam ini kita mulai. Mudah-mudahan niat baik kita melaksanakan pengajian setiap bulan dijadikan doa menjadi panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini temanya halal bihalal. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Mungkin pernah dengar ya, atau bahkan sering mendengar kalimat itu, yang artinya al-insanu, manusia itu mahalul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ungkapan ini sejalan dengan salah satu sabda baginda Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kedudukan hadisnya hadis hasan. Rasul mengatakan, kullu bani adama khoto'un. Setiap anak cucu Adam, bani Adam, sebutan lain daripada manusia, siapapun dia, tanpa dipandang dari suku dan bahasanya, pangkat dan jabatannya, siapapun dia, selama dia disebut manusia, khoto'un, itu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Apakah dosa dan salahnya itu berhubungan dengan Allah secara langsung, atau salah dan dosanya itu berhubungan dengan sesama manusia? Karena kan ada, Pak, orang itu yang hubungan dengan Allahnya baik, tapi hubungan dengan sesama manusia kurang baik. Ada. Sholat rajin, puasa getol, zakat sodako rajin, baca Quran rutinitas, tapi dengan tetangga kurang pati akur kalau bahasa kita. Dengan saudara ya banyak cekcok, bahkan orang lain terkadang merasa gak nyaman ada dekat dia.
Secara hubungan dia dengan Allah bagus, tapi hubungan dia dengan sesama manusia kurang bagus. Berarti dosanya itu berhubungan dengan sesama manusia. Atau sebaliknya, ada orang yang hubungan dengan manusianya bagus, tapi hubungan dengan Allahnya kurang begitu bagus. Dengan sesama manusia gak ada masalah. Dengan tetangga yang jauh, yang dekat, akur. Dengan saudara, baik. Saling tolong menolong, udah jadi kebiasaan. Pokoknya gak ada masalah dah dengan sesama manusia. Tapi hubungannya dengan Allah, kacau lah. Kacau. Sholat, sering telat. Bahkan kadang enggak. Ada orang yang sholat cuma seminggu sekali. Yang lebih parah bahkan ada orang yang sholat setahun cuma 2 kali, Pak. Sholat apa tuh? Iya, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang kayak begitu. Padahal hubungan dia dengan sesama manusia bagus. Tapi sayang hubungan dengan Allah gak bagus. Itu berarti dosanya antara dia dengan Allah. Nah itulah manusia, Pak. Gak bisa lepas dari perbuatan dosa. Apakah dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia. Nah kata Nabi, wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah, at-tawwabuna, adalah orang yang mau bertaubat. Ini mungkin peribahasa yang sering kita dengar. Orang yang baik itu bukan orang yang gak pernah berbuat salah. Karena memang gak ada orang yang gak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang ketika dia melakukan kesalahan, dia mau memperbaiki kesalahannya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat dari salah dan dosa. Terus apa yang dimaksud dengan tobat? Atau apa yang disebut dengan taubat? Taubat itu secara bahasa ar-ruju', kembali dari sesuatu yang salah. Pak Deparno dari sini niatnya mau ke Cijantung. Naik motor, bukan bawa motor. Karena kalau bawa motor nggak kuat, berat, benar kata. Naik motor, karena lagi banyak pikiran ngelamun, harusnya belok kiri lurus ke Kiwi, malah belok kanan ke PKP. Sadar-sadar di Pondok Ranggon. Benar apa salah? Salah, karena tujuannya mau ke Cijantung. Gimana sebaiknya kalau orang udah sadar dari kesalahan? Kembali pada jalan yang benar. Balik lagi tuh Pak Deparno dari Pondok Ranggon ke jalur PKP. Baru itu disebut taubat. Nah taubat tuh kembali. Kembali dari mana? Nah ulama mengatakan yang disebut taubat itu ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Yang disebut dengan taubat itu adalah kembalinya seseorang dari perkara atau sesuatu yang tercela menurut syarak pada perkara yang terpuji menurut syarak. Dari perbuatan buruk pada perbuatan baik. Yang tadinya maksiat menjadi taat. Yang tadinya haram jadah menjadi ibadah. Itu disebut taubat. Cuma memang karena tadi dosa itu ada kalanya dosa yang berhubungan antara kita dengan Allah, ada kalanya dosa kita dengan sesama manusia. Maka ulama mengatakan walaha surutun. Dalam melaksanakan taubat itu ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Kalau dosanya dengan Allah secara langsung 3 syaratnya. Kalau dosanya dengan sesama manusia 4. Jadi lebih berat dosa sama manusia ternyata.
Kalau sama Allah 3 syaratnya. Apa? Yang pertama syaratnya itu adalah an-nadmu, menyesali, nyesel sudah berbuat dosa. Itu kalau dosanya dengan Allah syaratnya pertama nyesal dulu dah. Karena kalau orang udah nyesel melakukan dosa, berarti dia sadar bahwa dia sudah melakukan dosa. Kalau dia gak sadar, gak nyesel, gak mungkin dia mau tobat. Nyesel, sadar, ya Allah, ternyata saya selama ini lalai. Lalai itu kalau di Sunda kalong, kan? Iya, lalai itu, iya kalong, kelelawar. Kampret. Oh, kampret. Lalai, maksudnya lalai itu apa? Sholat sering telat, gitu kan? Puasa tanggal 1, 2, 3 doang. Kan ramenya gitu di kita tuh. Iya. Bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Nabi memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Kita kebalik, ramenya di 10 hari pertama. 10 hari pertama, apalagi malam pertama, masjid rata-ratanya penuh, Pak. Sampai ke teras, sampai ke halamannya. Jalan mulai. Mulai itu ke tengah. 10 hari terakhir ya tinggal juara bertahan. Tinggal juara bertahan ya. Iya, babak penyisihan. Cek. Nah, ada. Iya, jadi itu babak penyisihan aja. Ya Allah, saya sadar ternyata saya sering meninggalkan kewajiban. Apa yang kau perintahkan sering saya tinggalkan. Bahkan sebaliknya apa yang kau larang malah saya kerjakan. Sadar. Setelah sadar, cek. Nah, ada. Setelah sadar atas kesalahan, yang kedua al-iqla. Apa itu iqla? Iqla itu adalah melepas, meninggalkan, mencopot perbuatan dosa yang kita kerjakan. Gak cukup cuma sadar tapi tetap dilakuin. Gak boleh kita bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata saya salah sambil nyopet. Gak bisa seperti itu. Kalau kita pengen taubat, ya berhenti dari perbuatan dosa. Mulutnya nyebut astagfirullah. Nah, ini gangguan teknis. Mulutnya nyebut astagfirullah, tapi masih melakukan maksiat. Nyebut astagfirullah sambil banding kartu main judi. Astagfirullah. Mulut nyebut astagfirullah, tapi mata kagak dijaga. Kan kadang gitu ya. Naik angkot, ketemu perempuan, pakaiannya agak minim, seksi. Mulut mah astagfirullah, mata melotot. Itu kagak ikhlas. Harusnya ikhlas. Ketika kita sadar bahwa perbuatan yang kita kerjakan adalah dosa, tinggalkan, lepaskan perbuatan dosa tersebut. Itu adalah syarat yang kedua. Dan yang ketiga, syaratnya itu adalah al-ajmu. Apa itu al-ajmu? Al-ajmu itu azam, berikrar diri, menekadkan dalam hati bahwa kita tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa yang kita kerjakan. Walam yusirru ala ma fa'alu bih. Tidak mengulangi perbuatan dosa. Kalau tanpa disengaja, gak apa-apa. Tapi jangan direncanakan. Kita nih, maksiat kepada Allah. Berbuat maksiat orang, tobat kepada Allah. Tekadkan di dalam hati, kita tidak akan pernah mengulanginya. Ternyata besok lusa, iya, tobat apa namanya? Tobat sambal. Iya, tobat sambal. Kapok lombok. Kapok tapi Lombok. Ulangi lagi. Asal tidak disengaja, tidak direncanakan ya gak apa-apa. Tobat lagi. Yang gak boleh itu direncanakan. Udah tobat dulu, besok ngulangi lagi. Nah itu yang gak boleh. Sama kayak tadi, mulut nyebut astagfirullah, tapi tangan masih nyopet. Itu malah dosanya dosa besar. Istihja disebutnya, guyon, mempermainkan. Gak boleh. Nah ketika 3 syarat tadi terpenuhi,
kita menyesali perbuatan dosa, berhenti dari melakukan dosa, dan hati menekatkan tidak akan pernah mengulangi melakukan dosa tersebut lagi, maka dosa kita kepada Allah, taubatnya sudah selesai. Atau syaratnya telah terpenuhi. Tapi kalau dosanya dengan sesama manusia, gak bisa. Gak cukup cuma kita menyesal, gak cukup cuma kita meninggalkan atau melepas perbuatan maksiat, dan kita mengajam di dalam hati tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa. Ada syarat yang keempat. Apa? Yaitu tolabul halal atau tolabul ridho atau islah. Tolabul halal, minta halal. Kalau dosanya berhubungan dengan harta, minta halalnya. Karena kan dosa dengan manusia tuh hubungannya bisa saja dengan 4 perkara, Pak. Bisa dosa kita dengan manusia itu ada hubungannya dengan harta, dicuri, secara kasar dirampok, secara halus ditipu. Nah, kalau kita taubat, gak cukup cuma menyesal, gak cukup cuma berhenti melakukan dosa, gak cukup cuma berikrar tidak akan mengulangi. Tolabul halal, minta halal. Datang ke orang yang kita zalimi hartanya. Berterus terang, minta ridho, minta halal. Kalau orangnya minta diganti, minta dikembalikan, kembalikan. Kalau kita belum bisa mengembalikan pada saat itu, bicarakan dengan baik. Gimana caranya? Itu disebut tolabul halal. Kalau dosanya berhubungan dengan harta. Tapi ada kalanya juga hubungannya, dosa kita dengan sesama manusia itu ada hubungannya dengan harga diri. Dirusak harga dirinya, difitnah, disebarluaskan aib keburukannya, dibicarakan keburukannya. Kalau kita niat tobat, datang ke orangnya, berterus terang, minta ridho, minta maaf. Minta maaf. Ada kalanya dosa kita dengan sesama manusia itu kaitannya dengan nyawa, dengan jiwa. Jiwa secara fisik ada anggota tubuhnya yang kita lukai, yang kita cederai. Atau bahkan ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Secara kasar dibunuh, dibacok. Secara halus diracun, apalagi disantet. Masih ada santet gitu ya. Disantet. Nah, itu datang ke keluarganya. Berterus terang, minta ridho, minta dimaafkan. Kalau keluarganya memaafkan, alhamdulillah. Kalau keluarganya minta pertanggungjawaban dengan hukum positif, hukum negara, dipenjara berarti. Kalau dengan hukum Islam, kisos, dibunuh lagi berarti. Dibunuh. Maka kita harus menerima. Harus menerima. Ada kalanya juga dosa kita dengan sesama manusia itu berhubungan dengan agama. Terlalu mudah, terlalu gampang menjustifikasi orang lain. Terlalu gampang memvonis orang lain. Asal ibadahnya kagak sama dengan kita, bid'ah. Asal tidak sama dengan kita, dolalah. Asal tidak sama dengan kita, neraka. Tidak semudah itu menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukum dalam agama. Semua ada dasarnya, semua ada landasannya. Kalau memang orang cara ibadahnya berbeda dengan kita, jangan langsung divonis bahwa dia neraka, dia bid'ah, dia dolalah, dia sesat, dia salah. Ada tabayyun, klarifikasi, datangi. Kenapa kalian kok cara beribadahnya berbeda dengan saya, dengan kami? Oh, karena kami berpedoman pada Al-Quran dan hadis seperti ini. Oh, kalau saya berpedomannya pada Al-Quran dan hadis seperti ini. Kalau pemahamannya salah, kita tahu, luruskan. Kalau sudah diluruskan ternyata gak terima, maka kita selesai. Ya sudah, kalau kamu mau tetap berpegang teguh pada pemahaman kamu, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang kamu pegang dan pemahaman yang kamu kuasai, silahkan. A'maluna a'malukum. Amal kamu untuk kamu, amal kami untuk kami. Gak usah saling mengkafir-kafirkan. Gak usah saling membid'ah-bid'ahkan. Apalagi seolah-olah kita yang punya kapling surga. Wah, itu neraka udah. Merasa paling benar.
Hidup itu benar harus, Pak. Tapi merasa paling benar itu tidak boleh. Jadi